Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan hanya tersentral pada Istana Garuda yang jadi kantor utama Presiden. Ya, rumah dinas para menteri dan aparatur sipil negara atau ASN juga terus dikebut pengerjaannya. Berbagai fasilitas modern dan canggih ditawarkan untuk menambah kenyamanan penghuninya. Apa saja fasilitas yang ada? Yuk kita intip langsung. Salah satu pembangunan yang masih terus dikejar untuk diselesaikan adalah rumah dinas menteri. Nah, sekarang saya lagi ada di komplek perumahan menteri di IKN nih. Salah satu contohnya ya yang ada di belakang saya ini. Rumah yang menghabiskan dana sekitar 14 miliar rupiah, itu terdiri dari 2 lantai. Bentuknya ya besar, mewah, dan gak lupa juga canggih. Makanya disebut sebagai smart home. Lokasi komplek rumah tapak jabatan menteri berada di kawasan inti pusat pemerintah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Setiap unit rumah dibangun di atas lahan seluas 1.200 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 720 meter persegi. Sekarang situasinya masih dalam bersih-bersih ya. Ini masih ada beberapa petugas yang membersihkan. Kita coba intip yuk, kita lihat ke dalam. Kira-kira semewah apa sih rumah dengan dana 14 miliar rupiah ini? Ini pintu masuknya. Kita coba lihat ke sana yuk. Selain terdapat 8 kamar tidur dan 5 kamar mandi, teknologi smart home atau rumah pintar menjadi salah satu fitur paling menonjol dari rumah tapak jabatan. Nantinya, teknologi smart home akan terintegrasi dengan smartphone atau gawai pintar melalui sistem berbasis aplikasi. Dengan konsep bangunan ala villa, main-main ke rumah menteri menjadi terasa lebih nyaman. Dengan bukaan jendela besar yang mengarah ke pemandangan hijau Ibu Kota Nusantara, membuat rumah menteri terasa makin mewah. Setidaknya ada 36 unit rumah menteri yang dibangun di pusat Ibu Kota Nusantara. 24 unit di kawasan Persil, 104 dengan lahan seluas 10,6 hektar. Sementara 12 unit rumah menteri lainnya berada di Persil 105 dengan lahan seluas 9,1 hektar. Pas lagi jalan-jalan, ada satu hal yang menarik di tengah-tengah komplek. Ada bangunan yang akan nampaknya sih dijadiin kolam renang ya. Kolam renang, terus di sampingnya juga ada bangunan buat berkumpul para penghuni perumahan yang ada di sini. Mungkin kayak clubhouse gitu. Lucu juga kali ya, ngebayangin nanti para penghuni di sini yang merupakan para menteri bisa ngumpul bareng di situ bersantai sambil berenang mungkin. Selain dimanjakan lewat sejumlah fasilitas serba modern, untuk menambah suplai kebutuhan energi listrik, rumah para menteri juga dipasang panel solar di bagian atap rumah. Ini selaras dengan tujuan Ibu Kota Nusantara yang bakal jadi kota hijau rendah emisi. Dari perumahan para menteri ini, kalau kita lihat ke sana, sedikit kita memutar, pemandangannya langsung tempat tinggal atau hunian para ASN. Jadi para menteri yang di sini bisa lihat nih ya tempat tinggalnya atau mungkin para ASN lagi ngapain gitu ya di huniannya yang ada di sana. Berdekatan dengan rumah menteri, sejumlah gedung bertingkat terus berproses untuk dijadikan hunian aparatur sipil negara alias ASN. Pemerintah menargetkan ada 47 tower hunian ASN yang dibangun. Masing-masing tower akan berisi 60 unit. Guna menghidupkan Ibu Kota Nusantara, para ASN bakal dipindahkan ke sini. Nantinya mereka akan menempati unit yang ada di dalam gedung yang terdiri dari 12 lantai, sehingga para ASN bisa memboyong keluarganya ke sini saat bekerja di IKN. Bahkan nih sudah ada pesannya juga buat para ASN, yaitu lelah boleh, menyerah jangan, gaspol para ASN. Dari total 47 tower yang proses pembangunannya terus berlangsung, diperkirakan sanggup menampung 11.280 orang. Satu hunian didesain untuk 3-4 orang setiap keluarga ASN. Sejalan dengan percepatan pembangunan IKN yang menargetkan sesegera mungkin berpindahnya pemerintah di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, beberapa tower hunian ASN siap ditinggali.
Kalau di belakang saya ini adalah gedung yang menjadi tempat tinggal para ASN dan sudah jadi. Nampaknya nih bagi para ASN yang kena pemindahan tahap pertama harus hidup berdampingan dengan debu-debu proyek ini serta segala proses pembangunan IKN. Tak jauh dari hunian ASN, bangunan kokoh sebagai penunjang fasilitas kesehatan bagi warga IKN juga tengah dibangun. Rumah sakit milik Kementerian Kesehatan ini nantinya akan jadi rumah sakit umum pusat terbesar di IKN. Dengan adanya rumah sakit bertaraf internasional, pemerintah berharap tak ada lagi masyarakat yang berobat ke luar negeri. Rizka Andalina dan Ade Muskita melaporkan dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.